어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ketua kelas di sini? Oke, Mbak Frida bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk Mbak Naila hadir, Mbak Ana, Mbak Jenda, Mbak Frida. Hadir semua ya anak-anak. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, nah untuk lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu ya anak, dan nanti bisa diikuti gerakannya biar tambah semangat lagi mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Oke, yuk bisa diikuti gerakannya juga ya sambil bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, gimana, sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, setelah tadi bernyanyi, kita langsung saja ya ke materi hari ini. Nah, ada yang tahu nggak kita akan belajar mengenai apa? Alat ukur panjang baku. Oke, betul sekali. Nah, nanti kita akan belajar mengenai alat ukur panjang baku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, mencermati berbagai alat ukur panjang baku. Kemudian yang kedua, memahami tentang alat ukur panjang baku. Dan yang terakhir, mengamati bagaimana cara mengukur panjang dengan alat ukur panjang baku dengan LKPC foto. Oke. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu. Nah, di sini apakah anak-anak sudah pernah mengukur suatu benda? Pernah. Nah, benda apa? Buku. Nah, biasanya itu buku diukur pakai apa? Penggaris. Oke, betul sekali. Nah, apakah anak-anak punya penggaris? Ya. Oke, pastinya anak-anak sudah punya semua penggaris. Kemudian yang terakhir, biasanya penggaris dibentuk apa? Panjang. Mengukur ya, betul. Nah, biasanya itu penggaris buat mengukur benda yang lebih pendek. Kalau benda lebih panjang menggunakan meteran. Nah, supaya lebih paham tentang materinya, kita lanjut saja ke materi. Nah, ini pada gambar yang pertama dibacakan ya ini. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, maksud dari gambar yang pertama ini ada yang tahu? Maksud dari gambar ini? Kalau yang panjang maksudnya meteran. Oke, betul sekali. Nah, betul. Pada gambar ini kan Benny ingin mengukur piano, tetapi menggunakan penggaris tidak cukup. Nah, solusinya menggunakan meteran. Oke, next ya. Selanjutnya gambar kedua ini. Ibu bacakan lagi. Bu, apakah nama satuan pakai penggaris? Ini lupa nama satuannya. Kemudian Ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Nah, ada yang tahu maksudnya dari gambar yang kedua ini? Satuan penggaris sentimeter. Oke, betul sekali. Nah, pada satuan penggaris ini, satuannya betul sentimeter. Nah, ini ada 30 cm itu yang anak penggaris yang kalian punya. Oke. Lebih bahannya kita next. Selanjutnya ini ada contoh alat ukur baku. Yang pertama ini ada penggaris. Nah, penggaris ini adalah jenis meteran dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Penggaris digunakan sebagai alat baku pengukuran dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, betul. Nah, ini jenis penggaris ini itu ukurannya kurang lebih 30 cm ya. Nah,
Nih, bisa dilihat ini sampai 30 cm. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu meteran kain. Nah, meteran kain ini merupakan alat ukur panjang dagu yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembaran kain. Nah, ini bisa dilihat kalau meteran kain itu lebih panjang. Oke, bisa dilihat ini lebih panjang dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 150 ya anak-anak. Nah, jadi kalau kita mengukur panjang PC itu kan nggak bisa pakai penggaris, nah itu bisa pakai meteran. Untuk yang selanjutnya yaitu meteran terkecil. Nah, meteran terkecil ini merupakan jenis meteran yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu bangunan yang relatif pendek, ukurannya tidak lebih dari 10 meter. Alat ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan. Kalau ada yang pernah tahu meteran terkecil itu, nah itu biasanya dipakai untuk tukang bangunan gitu ya, biasanya pakai meteran terkecil yang mudah dibawa, biasanya ditaruh di saku. Nah, untuk yang terakhir meteran rol besar. Nah, meteran rol besar ini merupakan alat ukur satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Nah, kalau kita mengukur panjang lebar tanah itu kan nggak mungkin pakai meteran kecil, meteran kain, meteran penggaris. Nah, biasanya itu khusus menggunakan meteran rol besar. Itu ya anak-anak, paham? Kalau sudah paham, kita next yang selanjutnya ini gambar ketiga ini ada yang tahu maksudnya gambar ini apa? Oke, betul sekali. Nah, gambar ketiga ini bapak dan anak ini akannya diukur tinggi badannya. Nah, ini kalau mengukur tinggi badan biasanya ada mengukur tinggi badannya sendiri. Nah, anak-anak di sini pernah mengukur tinggi badan? Nah, oke, pastinya sudah pernah semua ya anak-anak. Oke, untuk yang selanjutnya gambar yang terakhir. Nah, ini gambar yang terakhir ini apakah anak sudah paham, sudah pernah lihat ada kayak kilometer, hektometer, dekameter, meter, sudah pada tahu nggak? Oke, kalau belum, ibu jelasin ya. Nah, ini ibu jelasin yang pertama dulu ini supaya kita cepat menghafal satuan panjang dagu. Nah, ini biasanya dilakuin ini ya anak lagunya gini. Sudah tahu lagu makan apa sudah pernah dengar? Nah, ini gini cara menghafalkan dengan mudah nih. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, selesai gitu ya. Nah, kita coba bernyanyi mengenai satuan panjang dagu supaya kita lebih hafal lagi dan dapat dipahami secara cepat. Yuk, bersama-sama yuk. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, selesai. Oke, gimana sudah hafal? Sudah. Oke, kalau sudah hafal, ibu akan menjelaskan lagi. Nah, ini kalau turun itu berarti dihafalkan anak-anak dikali ya. Kalau turun satu setiap turun satu tambah dikali 10. Berarti kalau turun itu dikali 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Oke. Ibu ada contoh soal. Ini 1 meter berapa sentimeter? Nah, 1 meter berapa sentimeter? Berarti turun berapa meter ke sentimeter? 1. Berarti ini 1 dikali 2 itu 10-nya 2 kali ya anak-anak. Nih, dikali 10 dikali 10. Jadi berapa anak-anak? 100. Betul sekali. Nah, untuk soal selanjutnya biar lebih paham lagi. 2 meter berapa sentimeter? Nah, kalau 2 meter berapa sentimeter? Turun berapa?
LKPD nanti dikerjakan secara sesuai kelompok. Nah, nanti bisa dipresentasikan juga ya. Nah, ini aku akan menjelaskan LKPD-nya. Nah, ini di dalam LKPD ini terdapat nah ini oke, di dalam LKPD ini nanti anak-anak di ibu mohon bisa mengukur panjang buku tulis berapa sentimeter, panjang pulpen berapa sentimeter, terus tinggi bangku, panjang meja, nanti ditulis di sini ya anak-anak. Nanti juga ditulis namanya siapa juga, itu ya, paham? Oke, kalau paham nih itu kunci buku. Tiap hari bangka dada percuma dengan lebih baik tak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot kan cok. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau presentasikan? Ayo Mbak Fitri yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi yang pertama panjang buku tulis itu 10 cm, panjang pulpennya 5 cm, panjang pensilnya 7 cm, tinggi bangku di kelas 30 cm, panjang pensil 45 cm, panjang sisi ubin 50 cm dan panjang papan tulis 120 cm. Tepuk tangan untuk Mbak Frida. LKPD-nya bisa dikumpulkan lagi yuk. Nah, setelah ini kita refleksikan pembelajaran kali ini ya. Nih, setelah kita tadi belajar mengenai satuan alat untuk baku, kita lanjut dan berlatih tadi LKPD. Nah, kita lanjut saja ke refleksi hari ini ya. Nah, menurut anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Oke, kalau menyenangkan itu kegiatan mana? Yang menurut anak-anak menarik dan menyenangkan itu pas kegiatan apa? Apa? Menyanyi tadi ya yang disatukan panjang baku. Kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, apakah anak-anak sudah mengetahui apa saja alat ukur panjang baku? Sudah. Apa saja? Nah, itu apa lagi? Ya, meteran kain, meteran paling kecil, meteran gambarnya gitu sekali pintar anak. Kemudian setelah kita refleksikan, saatnya kita pulang. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu mohon untuk ketua kelas bisa memimpin terlebih dahulu ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak. Nanti kalau pulang langsung istirahat dan jalan-jalan ya. Nah, untuk pulangnya dari Mbak Fitri dulu. Yuk. Mantap.